Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Salam sehat, salam semangat untuk kalian semua. Tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian, sukses ASPD. Untuk kali ini Miss Novi akan membahas bagian soal terakhir yaitu nomor 41 sampai 50 ya. Kalian tetap semangat kan? Yuk kita bahas mulai dari nomor 41. Nah, untuk nomor 41 masih dengan teks report, yaitu tentang membandingkan dua teks report tentang animal, dua binatang yang berbeda, yang satu tentang eels, dan yang satu tentang tuna. Nah, untuk nomor 41, kalian ditanya tentang what topic can be discussed in the next paragraph of both text. Nah, ingat ketika mengerjakan soal, kita fokusnya ke pertanyaannya dulu, kemudian mencari kata kuncinya. Nah, untuk nomor 41, kata kuncinya itu ada di, kata kuncinya yaitu di topik, ya toh? Nih, topik. Bentar. Topik, kemudian discussed, next paragraph. Nah, di sini tuh ada triknya sebenarnya. Ketika ditanya soal seperti ini, itu biasanya itu udah ada tiga paragraf dengan tiga option yang lain itu udah mewakili tiga paragraf yang ada itu. Maka paragraf selanjutnya alias uh, jawabannya adalah option yang belum ada di paragraf yang dibahas gitu ya. Misalnya yang A kita lihat ya, the physical characteristic of the fishes gitu. Nah, ini physical characteristic of the physical karakteristiknya itu udah dibahas di masing-masing teks itu. Misalnya di teks 1 itu udah fisikalnya itu udah di paragraf 2. Kemudian yang tuna, yang teks 2 itu udah ada di paragraf ke 1 dan 2 juga gitu. Ya, jadi uh, A salah, pilihan A salah gitu. Terus yang B, the nutrition content of the fishes gitu. Nah, ini belum ada, belum di kalau kalian udah baca gitu nggak ada ini untuk ini. Tapi jangan langsung memutuskan B gitu. Jawabannya B gitu bukan. Ya kita lihat C dulu. Di sini dibilang ada scientific name atau nama ilmiahnya. Apakah sudah ada di sini? Kita cek di paragraf 1. Nah, di paragraf 1 itu udah ada nama ilmiahnya ini ya. Ini termasuk jenis ini sebagai nama ilmiahnya. Ini yang satu, yang ini gitu kan. Masuk ini, kelas ini dan sebagainya. Ini udah ada gitu. Terus berarti jawabannya kan bukan C. Terus yang D the habitat of the fishes gitu kan. Nah, ini di sini ada kata habitat atau tempat hidupnya. Nah, di situ apakah sudah dibahas tentang tempat hidupnya? Nah, ini di paragraf terakhir dari masing-masing teksnya di sini udah ada mostly live in the shallow water. Kemudian kalau yang di sini found in the warm seas gitu. Ya. Jadi sudah ada. Jadi ada paragraf yang tiga option itu udah dibahas di paragraf yang sudah tertera di situ. Maka jawaban yang benar yang belum ada atau belum dibahas di paragraf itu adalah B. Maka jawaban kira-kira paragraf berikutnya itu membahas tentang kandungan nutrisinya dari masing-masing ikan tersebut. Oke. Itu ya. Terus lanjut ke nomor 42. Di situ ada sebuah iklan. Iklan di sini ya, iklan advertisement, iklan. Di sini ditanya who will be probably most interested in reading the advertisement above. Nih, di sini kata kuncinya yaitu who and then interested in reading. Yang tertarik membaca ini kira-kira siapa? Kita lihat apakah seorang mom bisa juga sih mother tertarik karena memiliki seorang anak dengan usia yang itu tadi. Tapi di sini yang membuat salah itu adalah newborn baby. Ya, jadi baru aja lahir gitu kan, that impossible, nggak mungkin gitu kan langsung ikut sebuah acara masak-memasak gitu kan, jadi nggak mungkin yang C. Terus kemudian kalau healthy lifestyle people ini juga enggak gitu, karena terlalu general people yang gimana gitu misalnya, ini kan khusus untuk anak-anak. Nah, seharusnya
orang-orang yang memiliki anak seusia yang sesuai dengan kriteria tersebut. Terus, nah ini tinggal yang A kindergarten teacher atau junior league members. Kita lihat. Nah, di sini itu untuk kids. Pertama itu untuk kids, gitu kan. Terus di sini free event for kids for all ages gitu kan. Nah, di sini kalau kita milihnya yang B, junior league members itu mungkin ini apa untuk usianya belum tentu masuk kriteria itu, mungkin lebih dari kids ya. Jadi ini di sini jelas jawabannya yang ini. Misalnya seorang guru TK, kindergarten gitu kan, yang guru TK memiliki memiliki murid-murid seusia itu dan ingin diikutsertakan gitu. Maka nomor 42 itu jawabannya jelas yang E gitu. Oke, itu ya nomor 43. 43 masih dengan soal yang sama, iklan yang sama. Di sini kalian disuruh ditanya mencari statement yang inline, yang true, yang benar berdasarkan teksnya. Nah, ini kita harus mencocokkan statement dengan clue yang ada di teks. Kita lihat, the event is for 10 to 10 years old kids. Nah, di teks ini kita lihat tadi ya yang sudah Miss Novi bilang di awal, di sini tertulis free event for kids for all ages untuk semua usia ya. Kids untuk semua usia. Nah, sedangkan kalau yang di poin pertama itu cuma ini spesifiknya 5 sampai 10 tahun. Jadi misalnya ada anak usia 4 tahun nggak boleh, sedangkan di situ untuk all ya, all. Jadi poin pertama jelas salah. Maka jawabannya jelas bukan A, bukan B. Kita lihat sekarang yang poin kedua. The event will be held for 4 hours. Nah, apakah benar? Kita lihat di sini ada dari jam 10 AM to 2 PM, dari jam 10 sampai jam 2 gitu. Jadi ada dari jam 10 sampai jam 14 ya. Jadi berapa jam ini? Dari 4 jam ya, 4 hours. Berarti benar. Oke, oke, benar ya. Terus, nah, dua kan benar nih. Nah, ya udah ini masih jawabannya adalah yang C. Tapi kita lihat apa itu C, yang 3 kok salah kenapa gitu. Nah, ini yang membuat salah ini promoternya. Nah, lihat di sini benar ada food, health, healthy life, and exercise itu bisa kita buktikan di sini. Ya, kalian lihat di ini. Nih, ya, jadi nomor 43 dengan yakin, dengan mantap jawabannya adalah yang C. Oke, next number 44, nomor 44 masih dengan tag yang sama, ya. Why does the promoter displays the advertisement? Nah, advertisement. Nah, kata kuncinya why. Promoter and then advertisement. Display the advertisement. Kenapa sih mempromosikan itu? Nah, kenapa sih? Kan mesti ada tujuan kan membuat itu. Nah, itu biar menarik gitu. Nah, dari nggak cuma sekedar nggak cuma sekedar inform kan gitu. Nah, jadi ini kalau nggak to attract, to persuade. Nah, ini bisa A, bisa B. Kita lihat baca sampai akhir. Kalau yang A, to attract reader, to do healthy life. Kalau yang sedangkan B, to persuade reader, to join the event. Nah, di sini kalau di sini itu to do healthy life. Sedangkan di sini kan untuk disuruh mengikuti acara itu gitu kan. Maka nomor 44 dengan yakin dan mantap jawabannya adalah B. Oke, get it ya, paham ya? Oke, terus nomor 45. Nah, ini kita sudah masuk ke teks berbentuk lirik lagu, song ya. Nah, dari song itu biasanya nanti yang keluar ditanyakan ada 2 soal gitu ya. Dengan topik-topik yang based on your age, based on the student age. Jadi sesuai dengan umur kalian, misalnya lagu-lagu tentang bertemakan motivation, bertemakan tentang family, bertemakan tentang spirit, tentang cinta secara umum, ke alam misalnya seperti itu ya. Nah, untuk ini ditanya, jangan baca liriknya dulu pertanyaannya ya, teks soalnya dulu kita lihat. What does the song lyric tell us about? Nah, ini di sini kata kuncinya yaitu tadi tell us about. Nah, di sini itu kan kita harus ini dari A, B, C, D kita lihat di sini itu tentang
The struggle in facing a hard life, perjuangan menghadapi kerasnya kehidupan, atau destiny in someone future, atau effort usaha reaching a dream, meraih cita-cita, atau kesedihan gitu. Ini kan kalau yang ini enggak gitu kan. Oke, kemudian yang terus nomor 45 yang mana? Kita lihat, kita buktikan dulu, kita cari ininya ya. Nih, misalnya your fair work come on, so that you are worth berharga, make, go, kan gitu kan. Cross the sky. Nah, disemangati gitu kayak semangat tetap berjuang gitu dah, berjuang. Terus di sini ada kata um, ya, itu tadi ya yang clue-nya atau clue-nya itu tuh tadi ya. Jadi harus semangat gitu. Semangat untuk berjuang untuk hidup gitu. Nah, ini maka jawabannya adalah yang A. Oke. Terus nomor 46 masih dengan lirik lagu dengan lagu yang sama di situ ditanya based on the lyric the songwriter play. Nah, ini di sini kata kuncinya songwriter plays a role, jadi berperan sebagai itu tadi menyemangati, jadi seorang motivator. Jawabannya adalah yang B. Oke, nomor 47 masih dengan uh, soal yang teks yang sama, lirik lagu. Di sini ditanya, which of the following word describe the writer character? Jadi suruh ditanya tentang kira-kira penulisnya itu karakternya bagaimana gitu kan. Kita lihat ya. Bentar. Nomor 47 karakternya apakah atraktif? Atraktif itu menarik, proud itu uh, bisa positif, bisa negatif, bisa membanggakan, atau bisa juga sombong gitu. Nah, tough itu kuat, strong, and then enthusiastic itu ya entusias gitu ya. Nah, di sini kan dia itu motivator, memberi motivasi. Jadi kalau ini yang paling masuk akal adalah tough and enthusiastic. Maka jawabannya adalah D. Tuh ya. Oke. Nomor 48. 48 ini tentang infografik, tentang penggunaan sosial media bagi anak-anak, kids and social media. Itu seperti itu ya. Oke, di sini what is the intention? Sama sih ini kata kuncinya yaitu intention. Kenapa sih dikasih apa itu namanya infografis itu apa tujuannya gitu kan? Tujuannya untuk kita itu apa sih gitu. Tadi kan judulnya Kids and Social Media. Kita lihat kalau yang E to give information about the positive effect of using social. Nah, di sini cuma positif efeknya saja. Padahal di situ ada positif, ada negatifnya kan. Bukan A ya. B to tell the reader about how many. Nah, ini cuma yang memakai aja ada berapa gitu kan. Bukan kalau yang C to explain the effect. Nah, ini using social media for children. Ya, kemudian kalau yang D to inform people all social media are safe. Nah, di sini all safe. Salah ya. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, next number 49, 49 masih dengan tag yang sama, infografis tentang penggunaan sosial media bagi anak ya. Oke, nomor 49, the parent will probably bla 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 after reading the text. Nah, kata kuncinya itu parent di sini. Sebagai orang tua yang wise itu harus apa setelah baca itu tahu tentang dampak positif negatifnya, maka dia apakah akan let their children use their gadget freely, membiarkan gitu, tidak kan gitu. Terus apakah akan create their children account to sign in social media, malah membuatkan apa ini akun ya buat anak-anaknya, enggak juga. Terus apakah akan control their children in assessing, nah akan mengontrol anak-anak mereka tentang ketika menggunakan sosial media. Ini bisa jadi kan di company menemani their children every time. Waduh, every time they use. Nah, kan orang tua harus kerja juga, harus melakukan aktivitas yang lain. Maka jawaban yang paling bijaksana adalah yang C. Oke, nomor 5. Well, let's discuss about number 50. Ya, kita temukan dulu kata kuncinya untuk nomor 50. Ya, nah untuk nomor 50 kita temukan kata kuncinya masih dengan teks yang sama yaitu tentang infografik tentang
kids and social media. Tuh. Oke, nomor 50. Nomor 50, pertanyaannya which statement go to the message of infographic above. Nah, di sini kata kuncinya yaitu ini ya, statement go to the message infographic. Jadi kalian ini mencari statement yang true, yang benar berdasarkan teksnya. Kita cek satu-satu untuk statement poin 1. There are many children access Facebook using their parents account. Nah, ini yang membuat salah di sini nih, yang ini ya, using their parents account. Nah, di teksnya, itu ini, di sini tertulis ini, creating them the account. Jadi bukan memakai akunnya orang tuanya. Itu. Kemudian yang poin kedua itu most Pinterest user. Nah, ini oke. Ini poin ini oke. Kita cek di teksnya nih di sini untuk Pinterest. Nah, ini untuk female. Nah, ini tertulis early 80% of Pinterest users are female. Di poin kedua benar. Nah, poin 1 kan tadi salah, maka jawabannya pasti bukan A, bukan B. Nah, kita fokusnya jawabannya itu C atau D. Oke, poin ketiga, more than half of children's Facebook account are created by their parent. Nah, ini oke, benar ya. Nah, yang 4 itu salahnya ini. Di sini nggak ada bukti yang ada dalam infografik. Maka untuk nomor 50 itu jawabannya 2 dan 3. Jadi nomor 50, the answer is C. Okay, that's all about our discussion. Do hope that all of you understand about the explanation. Good luck for your SPD. Keep your body health. See you around. Tetap semangat, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.